Video kali ini kita akan membahas skema box NTX MTR218 yang terinspirasi dari skema box Martin yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe PA 18900MK1 Pre. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita lihat dulu ukuran rinci dari transducer speakernya. Untuk ukuran terluar 470 mm, ketebalan gasket 13,5 mm, ukuran total dari gasket hingga magnet 195,5 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box 424 mm. Kita lanjut ke spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter 457 mm atau 18 inci, impedansinya 8 ohm, nominal power handling 650 watt, program power 1300 watt. Untuk rentang frekuensi mulai 29 sampai 2700 Hz. Sensitivitasnya 100 dB dan ukuran voice coil-nya 99,2 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs 29 Hz, DCR 5,2 ohm, TTS 0,34, CAS 0,36, QMS 8,83, MMS 190,4 gram, CMS 0,16 mm per Newton, BL 22,5 Tesla meter, fast 345,6 liter, efisiensi 2,25%, SD 1244,1 cm persegi, dan XMAX 10,9 mm. Dari parameter ini kita dapat sedikit gambaran kalau untuk speaker ini mungkin akan kurang cocok untuk box dengan volume internal yang kecil seperti misalnya box planar atau box mode Dynacore. Kurang cocok di sini bukan berarti nggak bisa. Kalau bicara bisa tentu akan bisa-bisa aja, namun rasanya ini akan mubazir. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua rekomendasikan di sini adalah 1100 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Sebagai catatan, speaker ini bisa stabil di minimum impedansi 6 ohm selama titik potong atasnya itu nggak lebih dari 155 Hz. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Jadi ini patokannya hanya untuk setiap speakernya aja. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan, karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi sekitar 39,6 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 43,6 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1100 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 14,5 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port
kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 34,4 Hz pada minus 3 dB. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 930 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 200 mili. Jadi ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 200 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Dan ini tentu juga berlaku untuk setiap portnya. Lalu untuk kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 420 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 50 mili. Untuk penguatan dinding belakang, kita menggunakan sekat sebanyak 2 buah dengan pemasangan seperti ini. Untuk ukuran masing-masing dari sekatnya ini 120 mili. Lalu tekukan ini ukurannya 170 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Terakhir untuk sekat yang ini ukurannya 70 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Jadi nanti silakan di custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silakan like dan share videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.